Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang kembali sahabat-sahabat, rekan-rekan semua di live ngopi ngobrol penuh inspirasi, tentu saja di Al Khiyarah TV dan Nenu Channel. Alhamdulillah kita sudah ada di malam Jumat, dan malam Jumat ini adalah kita akan ngobrol-ngobrol diskusi ringan bersama Abah Haris. Nah, sambil menunggu kedatangan Abah Haris, boleh teman-teman yang belum berlangganan di Al Khiyarah TV maupun di Nenu Channel, boleh klik tombol merahnya subscribe. Kalau memang ternyata teman-teman juga baru bergabung dan belum pernah cek video-video kita sebelumnya, teman-teman boleh lihat video-video kita di Al Khiyarah TV maupun Nenu Channel. Insya Allah konten-kontennya bagus, bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman juga baru bergabung dan banyak teman-teman juga yang belum tahu konten kita, teman-teman boleh share video kita, insya Allah bermanfaat. Dan sebelum kita mulai juga disediakan dulu kopinya, karena malam ini kita di acara ngopi ngobrol penuh inspirasi. Nggak seru kalau ngobrol-ngobrol kita, diskusi kita malam ini tidak didampingi oleh minuman yang bisa diseruput-seruput ya. Nah, ini juga sudah banyak yang bergabung, sudah banyak yang absen. Teman-teman boleh bergabung dan absen dari daerah mana saja. Nanti kita akan bacakan, kita akan sapa-sapa. Jadi seru nih setelah ngobrol-ngobrol kita sapa. Kalau ternyata ada pertanyaan juga, teman-teman juga boleh sampaikan di kolom komentar chat live lah, live chat. Nah, kadang-kadang teman-teman pertanyaan itu hadir di akhir segmen. Jadi kadang-kadang tidak terbaca, sehingga beberapa pertanyaan akhirnya tidak terbaca. Kalau saran saya, boleh saran itu teman-teman boleh kasih pertanyaan sejak awal, sehingga nanti bisa dibaca lebih awal gitu ya. Jadi pertanyaannya bisa langsung dibacakan saya. Nah, alhamdulillah saya senang sekali karena Al Khiyarah TV dan teman-teman tim medianya masih bersemangat, dan karena banyak mengapresiasi ini, sekali lagi terima kasih. Kita subscriber kita hampir 3.000 dan semua berkat teman-teman, insya Allah misi dakwah dari Al Khiyarah melalui Al Khiyarah Media Center bisa tercapai, bisa terwujud melalui konten ngopi ini, dan beberapa segmen lainnya juga ada di Al Khiyarah TV. Di antaranya ada Tanya Santri, itu juga konten yang menarik karena kita mengupas kehidupan santri melalui pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada para santri. Nah, untuk teman-teman juga kalau misal belum tahu Al Khiyarah itu pondok pesantren yang ada di Buntet, Cirebon. Kalau mau tanya atau mau tahu sejarah tentang Buntet pesantren dan Al Khiyarah, itu ada di antaranya, kita ada di Instagramnya, ada Media Center, Al Khiyarah Media Center, kemudian ada juga di Facebooknya Kominfo Kominfo Media Center, ada juga di website kita Al Khiyarah Buntet pesantren.wordpress.com. Itu banyak konten-konten menarik, tulisan-tulisan menarik yang langsung ditulis oleh teman-teman santri. Nah, alhamdulillah Al Khiyarah bisa berkontribusi, punya santri-santri yang aktif, tidak hanya di wilayah-wilayah offline gitu ya, tapi mereka juga bisa menguasai wilayah-wilayah online. Nah, alhamdulillah kemarin juga baru teman-teman dari YIN Syekh Nurjati dari KPI ya, KPI Komunikasi Penyiar Islam juga ikut support membantu di sini, PPL di Al Khiyarah Media Center. Nah, untuk teman-teman juga mungkin yang pengen berkontribusi di Al Khiyarah Media Center juga bisa menghubungi kita dan bisa melakukan banyak hal. Kita bisa berkolaborasi karena misi dakwah kita ini harus terus dilanjutkan, sehingga jangan sampai ruang-ruang udara kita kosong dan diisi oleh faham-faham yang tidak sefaham dengan banyaklah sekarang ya yang mulai menguasai dunia digital dan dunia awan ya. Nah, teman-teman juga sudah mulai banyak yang menyapa. Nanti saya sapa-sapanya setelah nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Abah Haris. Alhamdulillah beliau sudah hadir di sini. Alhamdulillah, saya senang sekali nih kalau sudah ngelihat Abah Haris di sini ya. Assalamualaikum Abah Haris. Alhamdulillah Abah Haris bisa rawuh datang di acara Al Khiyarah. Dia ngopi ya, ngobrol penuh inspirasi.
Abah Haris ada sepertinya hari ini menggunakan masker, Abah Haris. Sepertinya memang hari ini PPKM juga masih level 4 ya, Abah Haris ya. Tapi apa nih di balik sepertinya ada sesuatu yang Abah Haris pengen ceritakan di balik masker ini. Kayaknya memang antara live di sini dengan yang di YouTube ada sedikit delay sedikit di pemutarannya. Saya nggak pakai masker nih, Abah Haris justru. Abah Haris hari ini memang Abah Haris termasuk yang paling ini ya sama apa namanya kesehatan. Jadi Abah Haris banyak yang memang punya resiko ketika COVID ini nggak pakai masker, Abah Haris. Apakah itu memang Abah Haris nih lagi jaga itu, Abah Haris? Banyak meninggal loh Abah Haris gara-gara COVID ini. Selamat malam Mas Fabi. Selamat malam juga Abah Tadi Haris. assalamualaikum udah kan? Udah belum dibalas ya? Iya, jadi apa ya? Saya hanya menjaga kesehatan. Iya. Tapi banyak meninggal juga loh Abah Haris. Loh, masalah kesehatan dengan yang meninggal tuh nggak ada hubungannya. Antara kesehatan sama memang nggak ada hubungannya? Iya, nggak ada hubungannya antara kesehatan dengan kematian. Apa hubungannya? Gini, tugas kita itu kan menjaga kesehatan. Kata pemerintah 5M ya? 5M 3M lah. Ya, 3M. Paling sedikit 3 atau 5M lah gitu ya, berarti 15 ya. 15 3 kali 5 soalnya ya. Ya. Jadi nggak ada hubungannya. Ada orang sakit, sakitnya itu sudah sangat parah tapi nggak mati-mati. Oh ya, Ada orang yang sehat walafiat main bola, main bulu tangkis, tiba-tiba olahraga, jatuh. tiba-tiba juga meninggal. Jadi kesehatan dengan kematian itu tidak ada hubungannya. Tugas kita adalah menjaga kesehatan. Persoalan kemudian kesehatan tidak sehatnya kita menyebabkan kematian itu urusan lain, tidak ada hubungannya. Karena orang yang sehat juga bisa saja meninggal. Oh iya tiba-tiba betul. Ya? Masalah kesehatan itu kalau memang kesehatan itu ada hubungannya dengan kematian, Nabi Muhammad itu makanan yang dimakan itu pasti halal. Iya, karena dijaga langsung ya, Bar. Kalau kita kan ada karam-karamnya. Ya dikit lah ya kadang-kadang. Gitu kan ya. Makan punya adik, punya kakak gitu ya, nggak tahu. Paling halal, vitaminnya juga pas. Terjaga gitu kan. Tapi ya wafat juga. Iya iya. Harusnya kalau misalnya kesehatan sama kematian ada hubungannya, Nabi Muhammad hari ini masih Oh iya. masih ada ya, Baris ya. Iya, betul. Iya iya. Jadi pada intinya memang jangan terlalu parno lah sama sakit ya berobat ya, Baris istirahat gitu ya. Iya, yang penting jaga kesehatan. Yang penting jaga kesehatan. Alhamdulillah nih PPKM level 4 juga ya lumayan lah menghalang-halangi kita juga kadang mau kesini tutup semua ya, tapi nggak masalah. Yang penting kita sama-sama ikhtiar berdoa ya. Nah, Baris memang ini banyak sudah bergabung nih Baris, sepertinya memang sangat menunggu-menunggu nih konten Baris setiap minggunya ya. Jadi banyak yang sudah masuk, sudah absen-absen. Nah, nanti saya akan sapa nih setelah ngobrol-ngobrol sama Abah Haris. Jadi malam ini kalau teman-teman sudah lihat judulnya Baris, kita akan ngobrol tentang indera keenam atau apa ya? Kalau orang lihat ini seperti banyak kejadian yang ada di indigo lah itu Baris ya. Nah, jadi Abah Haris saya langsung pengen nanya nih, sebetulnya dalam praktiknya sebetulnya kalau harus diistilahkan indera keenam itu apa dan memang ada atau tidak sebetulnya Abah Haris? Terima kasih. Ya. Masalah indera keenam, semua orang itu mempunyai indera keenam. Semua orang memiliki indera keenam. Mempunyai indera keenam. Hanya saja ada yang dilatih, ada yang tidak dilatih. Oh, jadi adanya indera keenam itu perlu dilatih juga, Bro? Oh iya, perlu dilatih juga indera keenam. Artinya gini, kalau seumpama indera keenam itu dilatih di penglihatan, maka penglihatan itu seperti visual aja. Jadi kayak berarti memang bener ada nyata kelihatan atau di pendengaran gitu kan. Maksud daripada indera keenam itu kan di luar indera ini mata, kita, hidung gitu ya, berarti. Iya. Lebih ke arah firasat mungkin ya. Jadi semua orang pasti punya firasat gitu Baris ya. Ya, semua orang punya firasat. Memang kita harus takut pada firasatnya orang mukmin. Karena orang mukmin itu melihat dengan binurillah. Kan gitu ya. Iya. Tetapi bukan berarti orang yang punya indera keenam itu bisa menebak masa yang akan datang.
Nah ini juga menjadi masalah nih kadang-kadang Oh orang iya. juga rame juga Baris di media sosial dan lain-lain. Ya, jadi tukang ramal itu bukan berarti dia itu bisa Bisa melihat melihat masa masa depan. depan dengan inderanya, nggak bisa seperti itu. Hmm. Karena Ya 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 ya. ke depan kita ini 1 menit ke depan, 1 detik ke depan apa yang akan terjadi sama diri kita dan apa yang akan terjadi pada dunia ini tuh nggak ada yang tahu. Jadi ketika ada orang yang bilang bahwa besok kamu akan demikian, besok kamu akan apa, itu sebetulnya juga bisa diragukan ya Baris. Harus diragukan. Eh. Jadi gini, jadi ada orang yang sekarang ini tuh fenomenanya itu meramal bahwa nanti akan terjadi tsunami, Iya. nanti akan terjadi gunung meledak. Bahkan kiamat-kiamat juga sering diramalkan. iya, ya. bahkan kiamat yang hanya Allah yang tahu, Iya. itu mereka sudah mengambil alih tuh. Malah iya. Kan gitu Ini ya. sudah rahasia Allah tapi mereka nebak-nebak. Ya, tapi memang ada orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah untuk bisa melihat makhluk gaib ataupun firasat-firasat ke depan, gitu kan? Iya iya. Bahkan ada yang diberikan Allah dengan cara ilmu laduni, gitu kan? Seperti Nabi Allah Khidir. Iya, Nabi Khidir juga termasuk yang Loh iya, banyak itu di- kan mukjizat kan, Iya. gitu. Jadi janganlah itu apa namanya, diumbar-umbar disampaikan diumbar ke orang-orang ya. bahwa nanti akan terjadi kematian, artis mati, bla 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 gitu kan. Iya, Jangan iya. dipercaya itu yang Iya. ramalan-ramalan tuh jangan dipercaya. Kalau persoalan nanti ada yang benar gimana tuh Baris? Lah itu kan kebetulan aja. Hanya kebetulan saja ya. Tapi beda loh dengan orang tua kepada anaknya gitu kan. Oh iya, kadang-kadang orang tua tiba-tiba di rumah itu merasa tidak enak, ini ada apa dengan anak saya? Ya itu kan firasat lebih ke arah iya hati kan ya. Gitu. Iya iya iya. Tapi firasat itu juga dimiliki semua orang dan termasuk orang tua yang paling kuat salah satunya Iya. kepada anaknya Baris ya. Saya sih hanya pesan jangan membodohi lah. Jangan cari uang dengan cara membodohi, dengan cara meramal masa yang akan datang. Iya. Jelas itu bohong. Tapi kalau misalnya kalau orang itu punya indera keenam dan biasanya itu terrealisasi dengan visual lah Baris misalnya. Nah itu sebetulnya cara melatihnya bisa melakukan itu, apakah itu sedang melihat masa depan atau sedang ada indikasi? Ya, contoh gini ya, Iya. Mas Fabi umpama kita main petak umpet lagi, Iya, ya, iya. main petak umpet. Saya sembunyi gitu. Terus saya tuh mencoba untuk merenung, gitu kan. Ini ada di mana? Gitu menarik kan. ya. Ada di mana? Setelah yakin, kayaknya ada di pojokan nih, Iya, iya. pojokan rumah. Datanglah ke situ. Ternyata ada, itu kebetulan kan? Iya kebetulan Kan gitu mungkin. ya. Tinggal dilatih terus saja. Oke, jadi emang itu kan saya juga sering terjadi kayaknya mungkin saja orang ini di sini, orang ini akan di sini. Itu juga bisa dilatih hal demikian. Dilatih, iya. Tapi tetap kita kembalinya itu atas pertolongan Allah lah. Iya 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 iya. Tapi bukan berarti diumbar. Mhm. Ya contoh, tahun 2021 akan terjadi kiamat. Iya iya. Ya Allah sendiri hampir saja menyembunyikan pada Allahnya sendiri Iya, kok kiamat itu kapan. Fungsinya udah sebagai Tuhan ya. Oh iya, itu Itu terjadi beberapa peramal di TV juga sering muncul tuh Baris. iya tuh aduh. Jadi tolong jangan membodohi masyarakat, jangan membuat masyarakat itu menjadi tidak tenang. Kalau kita memang mempunyai satu kelebihan, lebih baik kelebihan itu untuk pencerahan saja, bukan untuk membodohi. Ya apalagi menipu orang dan kemudian Loh mengambil ada keuntungan loh, ya, Baris. tukang ramal itu ketangkap karena narkoba kan ada. Iya 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 iya. Ada, Oh kan? iya iya ada Oh ada. iya, ada. Ada inisialnya ini, enggak usah ya, enggak sebutin inisial. Ya ada lah, orang Iya. mesti tahu bahwa ada seorang Peramal gitu. peramal di Indonesia Hmm. yang suka meramal tetapi tertangkap oleh polisi. Iya iya. Kalau memang dia itu bisa melihat masa yang akan datang, harusnya dia itu membuang tuh barang buktinya tuh supaya nggak Dia ketangkap. tahu harusnya dia Atau akan ketika tertangkap gitu ya. ada polisi mau datang, dia harus cepat kabur. Karena dia bisa menebak masa depan kan gitu ya Oh, Baris, iya, harusnya iya, gitu iya, ya. iya.
Dan hari ini katanya orangnya juga masih dalam ya. Harusnya dia bisa prediksi nih kapan dia keluarnya, kapan masuknya gitu ya. Tapi ada baris orang yang merasa dia tuh punya bekal sejak dia lahir. Kadang-kadang turunan dari orang tuanya. Itu apa benar apa tidak, baris? Bisa jadi iya. Kita berbicara masalah ilmunya Allah ya. Iya. Kalau kita berbicara masalah ilmunya Allah ya bisa saja terjadi. Itu kan yang orang mengatakan bahwa indigo itu kan karena dari kecil kan. Nah, indigo sama indra keenam itu ada bersamaan mungkin ya, baris? Indigo itu banyak Katanya sih banyak bisa melihat makhluk halus gitu ya. makhluk halus ya. Lebih ke situ sih lebih ke katanya. arah lihat makhluk halus iya. gitu ya. Hmm. Aslinya bohong itu. Aslinya bohong ya, baris? Iyalah gitu. Karena ya itu nggak semudah itu melihat makhluk halus itu ya, orang lahir terus nggak pernah belajar tiba-tiba bisa melihat. Tapi Ya ada kalau juga memang bi'aunillah atas izinnya Allah mungkin bisa. Gini Mas Fabi, kalau para nabi itu punyanya mukjizat. iya, keistimewaan yang Ya dimiliki kalau manusia yang orang-orang lain. seperti wali gitu kan, dapatnya karomah. Iya. Kalau mukmin yang taat, mukmin yang taat itu maunah. Saya sering berkali-kali ngomong begitu. Iya. Lah kita sholat aja akhir waktu terus kok. Kan gitu. Iya. Jadi anak ini bisa melihat makhluk halus yang orang lain tidak bisa. Iya. Akhirnya sebagai orang tuanya dia itu menyebarkan kemana-mana bahwa anak saya bisa melihat Makhluk halus. makhluk Iya, halus. kadang-kadang juga orang tua Iya, melakukan itu ke tetangga-tetangganya. jadi yang ya. indigo tuh aslinya orang tuanya. Ya memang Lebih pro dan indigo daripada kontra ya. anaknya, iya. Kalau yang rasanya punya indigo jelas nanti di konten YouTube pasti begini kan. Iya, pasti ada begini. Saya tuh paling suka kalau dia ada yang begini tuh. Iya. Jadi, konten saya tuh Berhasil ya? berhasil menarik dia orang. gitu ya. Tapi misalnya ada juga beberapa yang di konten TV hari ini juga masih ada baris konten-kontennya, bahwa ini dianggap sebagai orang indigo dan bisa melihat makhluk halus serta bisa mengusir makhluk halus dari rumah-rumah kita, katanya gitu. Yang maksudnya mengusir tuh gimana? Gak ada yang bisa. Oh, nggak ada yang bisa ngusir ya? Kalau saya itu diperlihatkan makhluk halus nih, sama Allah diperlihatkan, Iya. maka saya sama Mas Fabi itu nggak kelihatan nih, karena Oke. saking penuhnya makhluk halus. Oh, karena makhluk halus lebih Mananya banyak. yang diusir. Iya, oke. Tapi kalau kita itu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidak terganggu dengan makhluk halus, saya setuju. Tapi kalau misalnya sampai ngusir kayaknya enggak. Ya enggak banget. Hmm. Ngusir bagaimana? Siapa yang mau diusir? Iya sih. Karena makhluk halusnya sebanyak itu dalam satu ruangan bisa Lah selesai. iya, gitu. Ngusir gimana sih? Iya. Kita baca ayat Quran di dalam rumah supaya rumah itu adem dengan harapan tidak diganggu oleh makhluk halus. Iya. Makhluk halus itu sendiri sih tetap akan ada berada di situ, dia di alamnya. Kalau dia itu berada di alamnya, Iya. kalau dia berada di alamnya itu ya nggak akan mengganggu. Iya. Nah itu kayak bulan puasa itu setan juga dibelenggu. Itu juga tuh menarik. Karena orang-orang menganggap bahwa terbelenggunya setan ketika bulan puasa itu benar-benar tidak muncul sama sekali ya, Baris, dan tidak mengganggu kita dan tidak ada gitu. Itu dalam definisi itu gimana sih, Baris, sebetulnya? Tetap ada banyak orang yang nakal gitu. Tetap kan orang buka puasa sama di warteg banyak, Baris. Kan saya dulu pernah ngomong ya ke Iya, Mas oke. Fabi ya. Memang betul yang namanya makhluk halus, jin, setan itu pada saat bulan puasa itu dikerangkeng. Iya, katanya dikurung, di kerangkeng Dikurung gitu ya. kan. Tetapi ibaratkan kita itu ke kebun binatang. Ibaratkan kebun binatang Oke, nih. iya. Si macan itu atau si singa itu sudah dikerangkeng. Itu ada himbauan loh, jangan deket-deket kandangnya. Iya, jelas. Karena bahaya dong, Baris ya. Loh iya, kalau deket-deket kandang kan tahu-tahu ke ambil sama Betul. macannya. Itu kenapa ada jarak antara Lah pengunjung iya, dengan orang kandang. puasa sudah tahu ini bulan puasa, tetapi di depannya itu ada es teh. Oh iya. Dengan Itu apa kerangkengnya namanya? dideketin iya. ya malah ya. Ah, iya. Berarti kan itu kan kita yang mendekati kandang setan tuh. Setannya mau dibelenggu, tapi kitanya malah deket-deket dengan Iya, setan. gitu. Bukan berarti es teh manis itu setan, bukan ya. Tapi ya itu yang bisa batalin tuh setan bisa aja ganggu kita kalau deket-deket es teh manis lah, kira-kira gitu. Ya.
Tapi ya Baris, soal kalau misal Iya gimana? orang tidak bisa melihat masa depan ya Baris. Tapi apakah orang mungkin saja bisa melihat masa lalu ya Baris? Ketika saya hari ini tidak tahu masa lalu orang, kadangkala saya juga beberapa hal ini rada aing kan Baris ya. Jadi kita belum cerita nih sama Baris, tapi ya Baris bisa ceritain apa yang kita lakuin sebelumnya. Ini gimana ceritanya ini Baris? Kalau masa depan mungkin susah ya Baris, yang nggak bisa ya. Udut dulu, udut. Udut dulu siap. Kopinya sudah ada, jadi kita tinggal udut ya. Nanti ada yang kritik kok. Apa tuh Baris? Ada yang kritik nggak kalau ada? Sudah beres semua, kita beresin semua. Mau ngudut mau nggak? Mau ngudut mau enggak, yang penting ya, yang penting kan diskusi. Orang rokok juga nggak ada nggak ada hubungannya dengan kematian. Seperti apa yang Baris bilang tadi ya, rokok dengan kematian. Jadi orang bilang matinya karena rokok, itu nggak benar? Nggak benar. Jadi salah orang ngerokok, nanti kamu bisa mati loh gara-gara rokok. Nggak salah itu ya, kalimat itu ya. Kalau rokok berkaitannya dengan kesehatan, saya setuju. Tapi kalau rokok berkaitannya dengan kematian, saya nggak setuju. Jauh ya. Ya, ada orang nih 80 tahun kemarin baru meninggal kan. Iya. Kalau datang ke rumah saya tuh usia 80 tahun. Kalau datang tuh saya kasih rokok. Masih ngerokok? Masih katanya. Usia berapa? 80 tahun lebih. Tapi dokter yang mencegah saya merokok udah pada mati katanya. Kan gitu kan? Karena mau dokternya ngerokok, dianya mau ngerokok, dokternya meninggal duluan. Jadi nggak ada hubungannya ya. Iya. Jadi intinya ya rokok ya. Oke, kembali ya tadi ya, Ya, di pertanyaan bahwa ada nggak sih orang yang bisa melihat masa yang telah lalu? Iya, iya. Gimana jawabannya? Saya pernah soalnya ya. Kalau memang kalau biidznillah ya pasti bisa. Artinya dengan izin Allah. Iya. Itu bisa. Itu aja lah. Tapi ada memang nggak tahu deh harus ceritain di sini apa enggak. Tapi dipelajari dalam ilmu-ilmu tersebut tuh dipelajari. Kalau seandainya saya pengen belajar bisa Baris ya? Misalnya Bisa, tapi ya apa ya? ada prosesnya gitu ya, ada panjang ya prosesnya. Lah, kalau Mas Wabi itu pengen belajarnya kan instan. Kalau saya kan mau belajar seperti itu tuh sampai menunggu sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun saya belajar. Sedangkan saya kayaknya pengen belajar hari ini, besok bisa. Pengennya instan, besok jadi dukun. Nah ada bilang kan sebetulnya kalau dukun sama dukun ini konotasinya kan agak negatif nih ya Baris. Ya, kalau dukun itu konotasinya berkolaborasi dengan jin, setan gitu ya. Iblis ya. Bener ya, Baris bagaimana tuh? Cuman gini ya. Dukun memang identiknya dengan seseorang ahli spiritual yang berkolaborasi atau meminta bantuan dengan selain Allah. Iya, betul. Gitu ya. Tetapi di sini saya ini pernah belajar bareng ya, sama seseorang lah. Sama ada teman satu perguruan lah gitu ya, Baris ya? Bareng. Pada saat bareng itu saya itu di pesantren, teman saya tidak di pesantren. Iya, tinggalnya Abah Haris di Al-Khiaroh, di yang lainnya tidak punya pesantren gitu ya. Apa yang membedakan itu Abah Haris? Yang tidak di pesantren itu sama orang-orang disebutnya dukun loh. Iya juga. Tapi saya yang di pesantren malah nggak disebut dukun. Iya. Jadi sebenarnya sudah apa ya, sudah salah, bingung saya juga. Jadi memang kalau tanpa pesantren itu memang lebih ke prakteknya hanya itu aja gitu Baris. Kalau Baris memang ngajar gitu ya, terus ngajar Quran dan lain-lain. Mungkin itu ya nggak mungkin juga Baris juga dibilang dukun karena memang di pesantren. Tapi orang nggak punya pesantren malah dibikin dukun nih Baris. Iya lucu juga nih sebenarnya. Nah Baris soal terawang, memang saya kan pernah dengar bahwa ada orang yang bisa menerawang nih ya Baris. Apakah ini yang juga yang dimaksud dengan indera keenam yang sudah dilatih itu Baris? Orang sudah kemampuan dan bisa nerawang itu adalah kemampuan indera keenam. Orang yang bisa melihat masa depan itu kan ya, gitu kan, dengan terawangannya. Gitu. Ada itu Nabi Allah Khidir kan bisa tuh. Kadang membangun rumah, membunuh anak kecil, karena bisa melihat masa yang akan datang. Gitu kan. Kayak Nabi Daud juga punya rubuk itu dulu ya. Cuman kalau kita bisa melihat itu dari mana? Iya. Bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja. Gitu.
Tetapi kalau dilihat dari sholat jarang, Iya, iya, iya. baca Quran setahun sekali dan sebagainya, Terus tiba-tiba ngaku bisa nerawang gitu. bisa melihat masa depan, udah tinggalin aja lah. Itu yang sering terjadi tuh kadang-kadang ya. Kalau orang bisa melihat masa depan, wali dong. Masa wali diketahui publik? Iya, iya. Wali itu tersembunyi ya Baris ya. Iya, nggak mau diketahui publik itu. Tapi memang ini menjadi perhatian untuk teman-teman ketika keseharian orang yang bicara bisa menerawang ini juga jauh dari agama gitu lah Baris ya. Tidak wekel gitu ya. Ini juga harus dipertanyakan juga. Tapi sempat ramai juga Baris orang yang bisa mengundang sampai mengundang menikah dengan malaikat Jibril katanya Baris. Terus dan bisa bisa apa namanya mengundang orang yang sudah meninggal lah Baris katanya. Datang ke sini kemudian berbicara sebagai orang yang sudah meninggal katanya. Percaya nggak? Kalau kita yang sebagai orang, banyak orang yang kelihatannya percaya Baris soal itu. Orang bisa memanggil malaikat itu bohong. Nabi Muhammad nih pada saat di Jabal Nur ya, di Gua Hiro itu dengar suara malaikat Jibril saja tuh gemeternya luar biasa loh. Nabi Muhammad itu yang sudah dibersihkan waktu menerima wahyu. Lah kita memanggil malaikat Jibril, otaknya ngendi? Gitu? Iya. Ya otak kok nggak dipakai. Iya, iya. Gitu. Iya. Manggil kok malaikat gitu ya Mas ya? Yang manggil saya aja belum tentu saya datang. Manggil iya benar. Manggil bupati aja karena bupatinya juga nggak bisa. Ada bupatinya sibuk, manggil presiden aja nggak bisa, malaikat. Sekalian manggil tuh malaikat maut. Wah iya. Biar cabut nyawa sekalian ya. Iya. Atau manggil malaikat yang biasanya apa namanya pembantunya Allah untuk urusan rezeki gitu kan. Iya. Tapi ini memang agak mustahil juga sih. Bahkan bahasanya juga pernah menikah dengan malaikat Jibril itu. Jadi saya sih pada orang itu ya mbok ya sadar. Kita akalnya itu cobalah untuk digunakan dengan benar. Masa iya ada orang itu bisa memanggil malaikat, memanggil malaikat, gitu kan? Iya. Tapi ada yang masyhur itu bicara soal ini ya Baris, menghitung telapak tangan katanya. Kenapa? Katanya garis-garis ini ada beberapa hal yang memang bisa dihitung melalui ilmu-ilmu tertentu, kemudian mengindikasikan orang ini seperti apa dan bagaimana gitu. Itu benar apa enggak Baris betul? Gimana tuh? Jadi kayak rezekinya bagus nih dari telapak tangan. Nah, gitu. Rezeki itu sudah Allah tentuin, Allah yang ngasih kok. Nggak ada orang yang karena telapak tangannya begini nanti rezekinya begini, nggak ada tuh. Udah ditentuin banyak rezeki. Buktinya saya sering ketemu dengan orang yang kaya. Banyak lah saya ketemu dengan orang kaya. Kayaknya ada yang beda, banyak yang beda tuh, tapi kaya semua. Jadi gitu. Udahlah, kalau menghitung jodoh juga. Jodoh juga. Sama kan ya. Hanya sekedar hitungan, jangan dipercaya. Tapi sebagai misal jadi bahan pertimbangan juga atau perbaikan di masa depan kali ya mungkin. Iya. Tapi beberapa orang juga berusaha mempercayai sebagai motivasi, nggak ada masalah ya Baris ya. Sebagai motivasi kalau jodoh ini bisa baik dan tidak baik. Saya ribet banget dengan ini tuh. Ini harus diganti kayaknya ya. Iya. Kayaknya harusnya pakai clip on. Ini apa namanya? Kadang di YouTube itu, ya kalau saya sih suaranya jelas ya. Iya. Karena saya sih suaranya bukan suaranya Baris aja, suara batin. Gitu. Iya. Jadi kritik buat Mas Fabi dan tim media. Iya. Ini suara kadang-kadang itu tidak terdengar. Suara tuh nggak kedengar, gitu. Ini alatnya jelek apa gimana? Ada yang lebih bagus nggak sih? Insya Allah nanti ditingkatkan ya Baris. Kalau udah menetes ya. Iya, insya Allah. Iya, tapi memang ada beberapa kali memang ada kendala, cuman insya Allah tim media sudah bisa mengatasi dengan baik. Tapi masukan dari Abah Haris sangat membantu, semoga masukannya juga ada yang bisa dibeli lagi. Karena selain sebagai seorang ahli hikmah, Abah Haris juga seorang bisnismen, bahasanya kalau orang bilang ya, bisnismen. Ya alhamdulillah. Iya, jadi ada Abah Haris tuh ada yang bilang kalau orang sudah backgroundnya ini A, katanya rezekinya hanya ada di A saja Baris. Tapi nyatanya hari ini Baris juga bisa membuktikan bahwa rezeki itu bisa dicari di mana saja Baris ya. Karena orang kadang-kadang
nggak percaya background saya ini kok saya bisa kerjanya ini gitu loh Baris. Itu jadi harus bisa. Kehabisan pertanyaan kan? Nggak juga sih Baris. Tapi orang-orang tuh banyak nungguin sebetulnya seperti ziarah-ziarah lagi ya Baris. Ya. Jadi banyak ziarah-ziarah yang belum kita kunjungi. Di Cirebon juga belum semuanya Baris ya. Di Cirebon itu banyak sekali makam-makam yang belum kita kunjungi ya Baris. Banyak ya. Ayo kita keluar. Itu ya. Cuman ya sekarang lagi PPKM. Lagi kan? PPKM sih. Harusnya kita ada ziarah Wali Songo ya Baris ya. Ya, tapi diundur. Tapi anak-anak sudah apa ya, patungan. Sudah menabung gitu untuk ziarah Wali Songo tuh. Kita udah menghabiskan sekitar berapa? 4 hari kalau misalnya Wali Songo ya Baris ya. 4 hari. 4 hari. Dimulai dari apa Gunung Jati sampai ke Madura, kadang-kadang kita sampai Madura. Tapi hari ini nggak ada pembukaan lagi ya Baris untuk teman-teman belajar ilmu hikmah. Setelah kemarin lulus, kayaknya lulus tuh belum ziarah loh Baris. Saya pengen tahu ziarahnya. Sudah belum sih belum. Oh belum tuntas semua ya. Perekrutan lagi. Oke, teman-teman sekalian, coba kita pengen sapa-sapa teman-teman yang sudah hadir di sini ya. Siapa tahu nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kita bisa sampaikan ke Abah Haris tentang apa yang menjadi pertanyaan teman-teman sekalian. Ada dari Edi Karpil, hadir bah, kata gitu. Muhammad Gasani nih Bekasi Barat hadir. Ada Nadia Indramayu hadir. Ada juga Nur Azizah Najwa Putri Sumber Cirebon Cikampek hadir juga nih Brebes. Indramayu Siti Latifatul Faridah Purwakarta hadir. Ada Deviran R Kuningan hadir. Himatul Aliyah, ini banyak sekali Abah Haris yang nonton hari ini. Kita kedatangan banyak tamu di kolom komentar. Ada dari Susilawati, Assalamualaikum. Khalisa Nurafifah Cirebon hadir. Waalaikumsalam. Ada Muhammad Anas sekarang pojok sudah mulai hadir. Ini salah satu alumni juga Baris juga ya, Muhammad Anas sekarang pojok ya. Sida Mulia Karang Pojok nih, Muhammad Anas. Oh iya, koordinator Majelis Dzikir Az-Zahidi. Nah, oh iya kita sudah lama sekali Baris tidak istighosah. Mudah-mudahan bulan depan. Bulan depan kita mulai istighosah. Kadang-kadang ramai sekali tuh Baris, itu tidak hanya dari Cirebon kadang datang. Ya, saya takutnya gini. Jadi ketika saya itu, tapi saya dengan santri masih kok. Santri tiap malam Jumat masih baca Yasin bareng-bareng. Iya. Gitu. Jadi tujuannya sebenarnya istighosah itu berapa hal itu mengetuk pintu langit katanya Baris. Iya. Tujuannya untuk apa itu Baris? Pada intinya. Jadi ini saya mau menegaskan kembali bahwa keren kan ya? Iya. Bahwa pada bulan puasa memang setan tuh dibelenggu ya, dirantai. Dirantai. Tapi kok masih banyak orang yang melakukan maksiatan gitu ya. Kemaksiatan seperti kejahatan, penodongan ataupun sengaja membatalkan puasanya atau gampangnya nggak berpuasa. Jadi tetap setan itu dibelenggu, tapi kita sebagai manusia jangan pernah dekat-dekat dengan kandangnya setan. Iya. Karena banyak yang nggak tahu itu. Akhirnya menjadi dalil, katanya dibelenggu. Jadi seolah-olah setan nggak pernah mengganggu kita. Ya gitu. Ada pertanyaan juga di situ kan. Iya. Ini pertanyaan dari. Jadi jangan ibaratkan kita itu ada binatang buas, sudah di kandang kitanya jangan dekat-dekat kandangnya hewan buas tersebut. Karena kalau kita itu dekat-dekat maka kita akan kerai. Begitupun dengan bulan puasa. Ketika kita bulan puasa, kitanya ini udah bulan puasa, udah lapar, musim panas, kita nongkrongnya itu umpama di kafe, contoh ya, di warung Padang gitu. Bukan di rumah Padang di warung-warung gitu kan. Itu kan bukan berarti kita nggak boleh, tapi kan ya akhirnya dikhawatirkan kita tergoda di sini. Iya, karena kita di tujuannya tidak makan dan tidak minum, kita justru makan nongkrongnya di tempat orang jual makanan dan minuman ya Barisnya. Saya tuh gini, ini buat pencerahan buat semuanya, gitu ya. Ketika ada orang
mengaku bisa secara ilmu hikmah atau spiritual, tetapi tidak buat pencerahan, itu sangat disayangkan sekali. Apalagi sekarang bermunculan settingan-settingan untuk mencari subscriber, cari viewers gitu untuk ya. mencari uang lah. Cari uang lah kira-kira. Itu kalau kita mendapatkan uang dari hasil membohongin orang, terus uang tersebut kita kasih ke anak istri, jangan harap itu anaknya itu nanti hebat itu, karena dimasukinnya duit haram. Kalau duit yang hasil haram diberikan kepada anak untuk makan, kan gitu. Atau istri yang masih mengandung itu ya. Berikanlah anak itu dengan makanan-makanan yang halal, gitu loh. Itu sepele kelihatannya Baris ya. Iya, jadi sangat disayangkan sekali gitulah. Tapi itu urusan pribadi lah. Tapi saya mengetuk aja, mengetuk hatinya. Pencerahan aja lah. Karena kasihan juga anak masih kecil tidak tahu apa-apa. Besarnya rusak masa depannya hanya karena salah memberikan nafkah ya Baris ya. Itu juga penting tuh salah satunya ya. Ini juga ada dari Fikri Salasatun, Jaga Lempani hadir. Ada ini dari Urika Ardila, wah pakai bahasa Inggris nih. Good night to all, Tegal hadir. Ada yang pernah nanya cuman belum sempat dibahas. Kalau jin itu ada yang Islam dan ada yang non Muslim, itu betul apa enggak, dan apakah yang Muslim itu dianggap baik dan bisa berinteraksi dengan baik dengan kita apa tidak gitu Baris? Gini, memang betul ada ya makhluk halus ya dalam hal ini tuh jin ya. Ada, kalau kita berbicaranya makhluk halus maka meliputi semuanya seperti malaikat juga makhluk halus gitu ya. Dalam hal ini mana nih yang dibahas nih? Jin ya Baris? Ada yang Muslim, ada yang tidak. Ada yang Muslim, ada yang tidak. Tapi dua-duanya kita jangan berteman. Walaupun Muslim sekalipun jangan. Usahakan kita jangan berteman, nggak usah berteman lah. Dalam artian berteman yang akrab apa nggak usah lah, gitulah. Karena alam sudah berbeda, kemampuan juga kadang berbeda. Sudahlah berbeda. Kita bergaul dengan sesama aja lah. Ada yang non Muslim, ada yang tidak Muslim. Lah sekarang pertanyaannya, apakah orang yang makhluk halus berupa jin yang kafir itu juga nakal, gitu kan? Lu nggak mesti, yang Muslim aja kadang nakal kok. Yang Muslim justru juga bisa aja nakal gitu ya? Iya, gitu. Ada orang kesurupan. Kadang orang kesurupan, saya sih sering mengatakan orang kesurupan itu 90% bohong ya. Iya, hampir 90% bohong. Iya, kadang yang masuknya itu ada yang makhluk halus atau jin yang Muslim loh. Ada juga yang non Muslim. Lah, kenapa kok bisa demikian? Ya, orang tersebut itu melamun. Iya. Justru karena kosong pikirannya. Itu bisa dipengaruhi ya Baris? Bisa. Kalau makhluk halus itu memilih orang, kenapa orang ini dimasuki itu hanya karena kosong saja? Memang apa karena ada kepengenan lain dari orang ini gitu Baris? Ya kalau makhluk halus yang non Muslim itu ada kepentingan dia itu agar tetap ikut alirannya dia lah gitu ya. Sibuk amat nih Mas Fabi. Iya, bacain kalau mau komentar ini. Ternyata banyak sekali yang sudah menyapa-nyapa Baris. Ada dari Muhammad Taufik Rahman, Assalamualaikum, Kuningan hadir. Waalaikumsalam. Ada nih Areta Alfa Tunisa, Derek Ngaos Abah Yai, Tariat Kuningan. Sepertinya sering main ya Baris. Ada Rambol Company, Bobotoh Warrior Indramayu Timur. Selalu hadir Mas, semoga Abah Haris sehat selalu, Mas Fabi juga, amin. Kebumen juga hadir nih dari Agni Firsa. Dini Amalia, Assalamualaikum, PPL KPI hadir, sehat-sehat semua. Ini juga tadi nih ada April nih, katanya sudah kangen Baris, biasanya hadir di sini anak-anak PPL nih. Sekarang hari ini sudah penutupan Baris. Sebelumnya kemarin tuh minta bekal, katanya minta ijazah Baris katanya. Padahal minta ijazah supaya sebelum pulang ada kenang-kenangannya. Ada M Naufal Zidan, Sumarekon Bekasi Barat hadir, sehat selalu Abah dan Mas Wabi, amin.
Ini ada Argo Bonar, Assalamualaikum, semoga Abah dan keluarga besar Abah dan Mas Wabi juga selalu sehat, amin. Ada Muhammad Radit, Assalamualaikum teman-teman, tetap semangat walaupun lelah bekerja dan semoga selalu dikaruniai kesehatan, amin. Garut hadir. Ada Aprilia, oh nih Aprilia Arista, Kendal hadir, salam kangen dari anak PPL KPI Abah Haris dan Mas Fabi. Ternyata sangat berkesan sekali katanya PPL di sini Abah Haris. Ada yang Usman Ali, kala fajar dijemput pulang, bintang mempersembahkan indahnya agar dapat menghiburmu di kesunyian malam. Wah ini spesial puisi untuk Abah Haris malam ini kayaknya ya. Ini ada Sapri Al Japri, Assalamualaikum Abah, izin bertanya, kan kalau bulan suci, oh ini tadi Abah Haris sudah jawab ya. Kalau di bulan suci Ramadan setan-setan kan pada dikunci, kenapa masih ada orang yang buka puasa secara diam-diam, itu sebabnya apa Abah? Nah, ini sudah dijawab tadi ya sama Baris. Oh ini ada dari M Lana Andril, Assalamualaikum Abah, bagaimana cara membuka indera keenam? Terus apakah nanti ada akibatnya? Bisa tidak dilatih kemudian dibuka? Ya bisa dilatih. Ya sekarang gini aja, kita latihnya konsentrasi aja dulu. Konsentrasi. Berlatih konsentrasi. Setelah itu coba untuk dulu pernah saya ini ya, Mas Fabi ya. Kita punya rokok nih. Kita rokok kita lempar ke belakang. Terus kita konsentrasi gitu. Rokok ini menghadap kemana? Oke. Gitu kan? Jadi awalnya konsentrasi dulu. Nanti kalau indera keenam itu sudah ada, apakah bisa hilang? Ya sangat bisa. Oh setelah dilatih dan bisa hilang tiba-tiba? Bisa. Kenapa bisa hilang kayak gitu Abah? Sekarang gini aja. Oke. Mas Fabi biasa main bulu tangkis. Lama nggak main bulu tangkis. Skillnya hilang, kemampuannya hilang. Tapi dengan diasah kembali, nanti pun akan bisa kembali. Jadi intinya bahwa indera keenam itu bagaimana kita memprediksi sesuatu yang secara mata indera kita yang ada ini tidak bisa melihat gitu Abah Haris ya? Iya. Saya ini tidak bisa melihat masa depan, saya nggak bisa. Melihat masa lalu juga saya nggak bisa, gitu kan? Jadi, loh, saya ini di sini jadi keamanan. Saya nggak malu ketika saya bilang saya nggak bisa, gitu kan? Tapi orang yang betul-betul nggak bisa, tapi kok mengaku bisa, itu yang aneh. Kudu dihajar tuh. Tapi apakah ketika misalnya Abah Haris bilang nggak bisa, justru ada orang yang menganggap oh ini bisa aslinya sebenarnya gitu. Alhamdulillah. Amin aja. Justru orang seperti ini tadi menarik Abah Haris, misal kita lempar rokok ke belakang dan kemudian kita menebak ternyata arahnya benar, apakah kita sudah termasuk bisa indera keenam sudah terasah apa belum sebenarnya kalau demikian? Ciri-cirinya ketika kita bisa mampu apa belum? Saya pernah dikasih ijazah sama seorang kiai untuk bisa teropong. Teropong. Ya. Jadi katanya nanti seperti kalau kita ngelihat sekarang nih malam itu bisa melihat seperti jam 12 siang terangnya tuh. Wah. Ada amalannya tuh, kalau mau boleh tuh. Mau dong Abah Haris. Boleh. Ya, setelah ini Abah Haris kita kesana. Tapi jangan lihat yang ganggal loh. Emang bisa dilihat? Bisa. Hari ini maksudnya kita bisa melihat sesuatu yang terjadi hari ini gitu Abah Haris ya? Ini. Seperti terangnya siang begitu kayak ya? Televisi aja. Di depan mata kita gitu ya Abah Haris? Iya. Oh. Ada, saya punya amalannya, masalah hasil apa tidak. Ya urusannya Gusti Allah, kita serahkan urusan saya. Iya. Kan gitu. Jadi kayak ini teropong dan nerawang sama aja sebenarnya definisinya Abah Haris ya? Ya. Jadi neropong itu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasanya kita, kemudian melakukan amalan, kemudian bisa dilihat seperti visualnya TV, kita kan nonton TV gitu Abah Haris. Iya. Nah boleh teman-teman nanti kalau misal tertarik main ke Abah Haris. Boleh main. Iya. Saya boleh belajar lagi Abah Haris ya? Boleh. Mengasah lagi. Kata orang ilmu putih ya. Kata orang ilmu putih. Jadi tidak ada ilmu hitam ya kalau misal teman-teman Ya nonton. kalau menurut saya buat rekan-rekan semua untuk tidak bosan-bosannya Abah Haris ya mengingatkan ya? Ya, saya untuk mengingatkan bahwa ilmu hitam itu nggak ada. Ada pertanyaan? Masih ada beberapa. Enggak. Ketika saya bilang ilmu hitam nggak ada, setuju? Ya bagaimanapun kita melihat banyak orang yang mencelakai orang lain menggunakan
ilmu hikmah, ilmu batin ya barusan. Itu bisa orang bilang ya ilmu hitam. Apakah itu ya itu Saya seusia saya sekarang nih santet? dan Teluh. bergaul dengan banyak orang Hmm. dan bergaul juga dengan orang yang eh, dari kalangan spiritual, saya belum pernah melihat ada ilmu hitam. Tapi orang melihat teluh dan itu cuma istilah aja barusan. Telu, santet, apa tuh istilah ilmu untuk mencelakakan orang. Makanya ada telu, ada tenung, ada santet. Gini, saya berkali-kali ngomong, berkali capek saya. Tapi ya memang ini buat kebaikan bersama ya barusan. Iya, bahwa yang namanya iblis itu dulu itu bertempat tinggalnya di surga. Iya, tempat yang paling Ibadah nyaman. luar biasa iblis itu. Iya. Diberikan kemampuan oleh Allah ilmu yang luar biasa, saktinya, hebatnya iblis itu. Berarti putih, Hmm. gitu kan? Iya harusnya gitu. Walaupun iblis sekalipun ya barusan. Walaupun iblis itu diberikan ilmu putih, tetapi dengan kesombongan iblis tersebut, ilmu dari Allah yang putih tersebut dihitamkan. Berarti kan oknum. Jadi alatnya sih benar, cuman orang yang melakukannya yang kadang Berarti bikin kan salah. oknum ya. Mhm. Jadi kalau kita ini ada ilmu hitam, loh kok sukudon sama Gusti Allah? Iya, karena bagaimanapun yang menciptakan ilmu kan Allah juga. Lah ya, iya. barusan. Kayak seperti pisau di dapur, buat masak di dapur motong-motong bahan-bahan bisa, tapi kalau dibuat bunuh juga bisa, tergantung orang yang makainya gitu ya barusan. Pisau ya. Makanya Pisau. eh, barang-barang seperti sajam Mhm. itu kita singkirkan saja, karena walau bagaimanapun yang namanya sajam itu takut ada setan ngaruh kata orang sini tuh. Keris Iya. gitu. Nah ini barang-barang klinik kita juga belum ngobrol nih soalnya. Sekarang apa nanti? Nanti dong, Oh, nanti. aja. Seperti banyak sebenarnya kita akan membongkar juga apakah apa namanya kepemilikan benda-benda Minum ya? keramat mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Barang-barang keramatnya Bahar seperti keris, batu dan lain-lain ini bisa nggak? Itu hanya itu hanya apa namanya? Kita nih sebagai baru tahu wasilah. nih tongkatnya saja nih Sabaris. Tongkat naganya saja. Yang Masa lainnya harus belum tahu. Masa harus tahu karpet terbangnya? Ada ya, Aladin. Tapi nggak sedikit teman-teman. Memang yang cerita memang Abah Haris tipenya memang seperti ya tidak banyak mengeksplorasi, kita mancing terus nih Abah Haris supaya mengeksplorasi ilmunya nih. Jadi ceritanya sih banyak kejadian-kejadian yang seperti jadi dua itu banyak Abah Haris ceritanya. Saya juga Siapa ngalamin. jadi dua? Abah Haris. Masa? Iya. Ini Abah Haris yang asli bukan ya? Enggak, orangnya aja saya salah lihat itu. Iya. Tapi yang mirip sama Abah Haris paling ya kakak Diannya Abah Haris saja. Itu juga kalau orang yang udah kenal tahu mana. Oh, enggak mirip. Oh enggak mirip Kata justru. siapa saya mirip sama kakak saya Mades? Enggak. Oh enggak ada yang mirip ya. Ini ada juga nih ada yang nanya dari itu ya Mbak Agnia ya. Ada Isnat Sahlia Salsabila. Kang mau nanya apakah benar-benar seseorang yang punya kemampuan indera keenam bisa hilang ketika mereka makin dewasa? Ini juga tadi seperti pertanyaan di awal. Awalnya kecil mungkin bisa seperti misal menebak terus selalu benar tebakannya Baris. Kemudian semakin dewasa terus tiba-tiba hilang. Apakah ini bisa juga terjadi? Ya dianya udah kenal ini kan gadget, Iya. bisa. Mata batin. Ilmu itu kalau terus diamalkan, terus diasah itu nggak akan pernah hilang. Semakin tajam. Semakin tajam. Pisau itu semakin terus diasah, semakin tajam. Iya. Semakin tidak diasah semakin berkarat dan tidak bisa digunakan ya Baris. Tumpul. Tumpul ya. Bahkan akhirnya nggak digunakan. Nah teropong juga ternyata ada yang bilang juga kalau ini teropong juga tidak diasah penglihatannya juga teropongannya juga akan semakin keliru salah gitu. Iya. Harus bisa gitu ya. Kalau ilmu melihat itu kan salah satu ilmu yang tertinggi ya Mas Fabi ya. Oh di antara yang tertinggi kalau. Iya. Oh tingkatan ilmu gitu juga Iya, pengen karena juga, kita apa, mengetahui. Kalau ilmu juga ada tingkatan dalam ilmu hikmah ada Ya, tingkatan kalau ya Baris. sudah laduni, Hmm. mengetahui masa yang akan datang sudah luar biasa itu. Hmm. Itu kalau yang tukang ramal-ramal di televisi itu ya. Tanya nih ibadahnya dulu ya Baris. Udah aja dari kiai gitu ya. Iya. Ngapain gitu. Tapi katanya paling rendah itu istighfar Baris. Istighfar itu menghadirkan. Menghadirkan makhluk halus. Ya, Masuk ke dalam tubuh manusia ya Baris.
Ya, Hmm. tapi kebanyakan bohong. Hmm. Kebanyakan bohong. Katanya kita kerasukan memasukkan makhluk halus. Pas ditanya siapa? Mbah Kuwu Cirebon. Iya, 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 Loh, Mbah sering, Kuwu sering, sering. Cirebon udah wafat kok. Bisa ditarik lagi arwahnya sih gimana? Bohong banget kan? Udah gedabak gedubuk, apanya yang gedabak gedubuk? Atau Siliwangi gitu ya, Prabu Iya, Siliwangi. kemasukan Siliwangi gedabak gedubuk pati lecet aja. Kalau kita bisa nggak perlu gitu. Iya, iya. Nggak perlu kita memasukkan makhluk halus ke tubuh kita. Itu berakibat tidak baik. Hmm. Oh, justru memasukkan makhluk halus dalam tubuh itu nggak Lah bagus. iya, porsinya kan beda. Kan gitu. Iya, iya, iya. Tubuh kita sanggup nggak menerima makhluk itu ya, Baris? Iya, kekuatannya, tenaganya, semuanya beda. Tapi kalau wong pura-pura aja Hmm. capek, Hmm. Iya. itu yang umpama di konten Hmm. ada yang masukin makhluk halus, terus seolah-olah kerasukan, Hmm. kesurupan, itu jungkir balik, itu pura-pura udah capek banget tuh. Pura-puranya ini siapa apalagi benerannya? Ya, Baris? apalagi benerannya. Kalau suruh tanyain aja, mau beneran nggak? Datang aja ke buntet. Wah. Tapi ya Baris ada yang bilang makhluk halus justru punya kemampuan melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat ya Baris. Itu bener kemampuan mereka sama kita tuh sama nggak sih sebetulnya? Sebetulnya makhluk halus juga tingkat-tingkatan. Oh sama juga punya tingkat. Iyalah, Hmm. tingkat-tingkatan. Tidak semua makhluk halus itu mempunyai keistimewaan yang sama dengan iblis, Hmm. gitu kan? Karena bayangan orang ya makhluk Iblis halus. mah dikeluarin ke surga bisa masuk lagi. Iya melewati ular. Nabi Adam, Siti Hawa dirayu bisa, Hmm. gitu kan? Kalau setan zaman now, Ada setan zaman now juga. ada ya? setan zaman now. Iya, iya. Juga mereka masuknya juga lewat gadget. 1 jam loh, 1 jam loh. Oh iya, ini saya mau konsen ke pertanyaan berikutnya. Saya cuman pengen 1 jam saja. Biar teman-teman kalau lebih seru sih ngobrol langsung iya. sebenarnya ya. Ini ada Raun Gonzales, Abah gimana caranya biar anak menjadi penurut dan patuh sama orang tuanya? Apa ada amalan tertentu? Ya, kalau Hmm. ini apa ya? Hmm. Sering ibu saya bilang bahwa Hmm. kalau anak itu cobalah setiap hari lahirnya dipuasain. Ah. Hari lahirnya dipuasain. Hmm. Gitu. Lalu kita senang bersodakoh Iya. dengan harapan anak kita menjadi anak yang soleh. Hmm. Hmm. Lalu kalau masih kecil ubun-ubunnya, Hmm. ubun-ubunnya si anak Hmm. itu pegang tuh Hmm. sambil membaca surat Al-Qadar 7 kali pada saat tidur. Ah, ini dicatat nih. Ubun-ubun anak dipegang sambil baca surat Al-Qadar 7 kali. Insya Allah itu anaknya itu pintar, cerdas, juga penurut. Jadi memang ada ikhtiar juga dari orang tuanya lah Barca. Ikhtiar orang tuanya. Jadi jangan ujuk-ujuk minta anak ini tiba-tiba jadi pintar, harus ada ikhtiar juga dari orang tuanya. Iya. Ini bisa dicatat nih teman-teman, ini mahal loh, ini ijazah begini ya Baris. Itu di rukyah. Di rukyah, ini di rukyah juga Baris. Rukyah jadi metode yang paling umum juga. Ketika orang misalnya apa ya dianggapnya metode yang bisa menyembuhkan orang dari penyakit-penyakit itu dan dari rukyah itu betul nggak kalau metode rukyah itu? Ada. Metode rukyah kan ada. Hmm. Tapi syaratnya kalau rukyah itu kan kita membaca. Bacaan kita itu ada ayat-ayat Al-Qur'annya, Yeah, ada doa-doanya yeah, gitu ya. Tapi Mas Fabinya kudu konsentrasi. Mas Fabi pernah yang nggak? sebagai orang yang mau dirukyahnya harus konsentrasi. Konsentrasi. Enggak konsentrasi ya sama aja. Percuma. Sok aja Mas Fabi. Ada orang baca Quran. 30 juz di dekatnya Mas Fabi. Iya. Tuh. Paling bilangnya berisik. Gitu kan? Tapi kalau konsentrasi enggak? Harus konsentrasi. Mas Fabi nih, saya setelkan lagu. Lagu. Oh, ini calon pengantin nih. Iya, iya. Jadi beliau ini salah satu yang luar biasa lah buat saya. Jadi Mas Fabi pengen menangis. Saya setelkan lagu. Lagu tersebut mempunyai kenangan lah sama Mas Fabi. Terus merenung Mas Fabinya. Iya. Dengan sendirinya tuh kadang meneteskan air mata.
Karena saya konsentrasi terhadap lagunya. Konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi dibacain Quran 30 juz pun kalau nggak diresapin. Dapatnya berisik. Dapatnya kita marah-marah. Iya, iya. Jadi sebetulnya ada yang bilang mah Abaris. Jadi orang di ruqyah itu karena sering kalau saya melihatnya malah justru agak akalnya agak hilang gimana sih Abaris? Orang-orang yang bisa diruqyah ini orang-orang yang seperti apa Abaris? Apa penyakit-penyakit apa yang bisa dilakukan melalui metode ruqyah? Saya sih nggak pernah ngeruqyah. Tekniknya tidak Paling meruqyah saya ya? pernah meruqyah, tukang ruqyah saya pernah. Yang diruqyah malah orang tukang ruqyah. Apa yang terjadi sama orang tukang ruqyah ini Ya Abaris? ceritanya orang ruqyah itu habis ngeruqyah mampir ke rumah saya. Iya. Dia cerita bahwa saya habis ngeruqyah orang. Mhm. Bla 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 bla, sombong banget nih. Iya, iya, Kata iya. saya, mana bacaannya? Sini kamu saya ruqyah, Iya. kamu sombong banget. Iya. Gitu. Jadi saya pernah meruqyah sekali, yaitu orang yang tukang ruqyah. Tapi orangnya bener bisa ngeruqyah? Nggak tahu juga. Tapi ada cerita dulu orang ingin konsultasi dengan Abaris, kemudian di belakangnya ada yang mengikuti katanya Abaris dulu pernah cerita. Siapa? Ada yang mengikuti di belakangnya. Ini gangguan itu datang juga ke Abaris tapi nggak bisa masuk katanya. Itu bener nggak Abaris ceritanya? Ceritanya siapa tuh? Ya ada orang sih Abaris. Di antaranya juga saya nggak salah pernah konfirmasi dengan Abaris nggak sih? Kayaknya pernah saya konfirmasi jadi orang Kayaknya horor banget ya. horor. Tapi bener nggak sih Abaris kayak gitu? Pernah kejadian demikian? Didatengin. Pernah. Kalau saya bilang nggak pernah, bohong banget ya. Ya pernah lah. Tapi membahayakan sejauh ini Abaris Ada tidak yang ada ketakutan. membahayakan, ada yang enggak. Yang terang, jangan bergaul dengan makhluk halus, baik itu yang muslim ataupun non muslim. Tapi membedakan makhluk halus yang muslim dan muslim ketika Ya kita sebagai orang susah. biasa nggak bisa ya? Ya susah ya. Gitu. Seram juga sih memang waktu itu ceritanya. Jadi datang tapi nggak bisa masuk katanya. Iya. Aja mati gitu berarti. pokoknya fenomena sekarang itu indigo, tukang ramal, Iya. konten-konten yang membodohi masyarakat, itu lagi booming tuh. Iya sekarang juga. Sampai sekarang orang-orang Indonesia masih suka semua. Ya, nonton jadi begitu. kalau Sering banget. indigo itu kan cenderung dari mulai kecil, Hmm. dia bisa dengan sendirinya gitu kan. Iya. Tapi kalau indera keenam Dilatih ya. dilatih. Ada orang memang keturunan katanya keturunan ayahnya dulu bisa kemudian anaknya turun. Bisa. Tapi anaknya ya nantinya akan melebihi bapaknya. Oh gitu. Iya, karena ceritanya macam-macam di medsos, di mana. Oh. Iya sih benar. Oh, ini ada dari Ismayani 22. Assalamualaikum Mas Wabi dan Abah Haris. Waalaikumsalam. Ada Nining Yunisi, bagaimana cara Abah Haris mengobati penyakit medis Abah? Apakah bisa diobati secara hikmah apa tidak? Jadi maksudnya secara hikmah itu secara doa ya. Jadi saya hanya bantu lewat doa-doa ataupun dengan air yang dibacakan doa. Tapi dulu ada mungkin sekarang teman-teman juga belum ngeh, dulu ada metode kambing juga ya Baris ya? Iya, saya sudah lebih dari 5 tahun saya udah nggak praktek. Tapi dalam waktu dekat ada rencana membuka Nggak ada. Soalnya kita konfirmasi kemarin Baris oke katanya. Saya belajar gini tuh biar jangan dibohongin orang. Karena orang yang nggak ngerti kadang sering dibohongin. Ya, katanya pernah sih datang orang ke rumah gitu. Saya butuh uang katanya. Buat apa? Nanti akan harta karun. Di sana katanya ada bank. Bang Gaib. Bang Gaib. Ada Bang Gaib. Ada Bang Tojib. Bang Gaib. Rupiah. Bang Korip ada Bang Korip. Bang Gaib katanya uang rupiah di sana. Lah tuyul aja carinya di sini. Iya tuyul tuh ada nggak sih Bar sebenarnya? Ya, nah, setan ada aja. Ada aja ya. Ngambil duitnya selembar katanya Bar. Kenapa nggak sekalian ngambil yang banyak-banyak ya? Nggak kuat kali kan kecil. Nah ini Zaiful Al-Qasim, assalamualaikum. Wong Brebes hadir Abah. Gitu. Jadi dari Ajis Ramzu Brebes aduh. Apa nih maksudnya? Hadir mungkin ya. Mas Wabi punten ya, udah 1 jam ini. Iya, ini ada Bewok Rahmat nanya nih Abah. Satu lagi deh. Dua lagi Abah, selesai itu udah. Assalamualaikum Abah, minta solusinya ketika saya berjalan di tempat sepi seperti ada yang ganggu. Solusinya apa ya Abah? Mohon dijawab.
Yang umum-umum aja lah. Iya. Kita baca ayat kursi aja. Hmm. Jangan coba ketika kita di tempat gelap terus kita itu seolah-olah kita itu mengerahkan ilmu kita terus bertarung tuh, nggak usah begitu. Baca saja ayat kursi, ayat-ayat Allah lah Iya. kita baca. Insya Allah itu mustahil juga ya Pak ya. Itu yang mustajab insya Allah. Justru itu yang mustahil, harus percaya. Nah ini dari ini ada beberapa pertanyaan nih, cuman saya akan pilih ini yang ini. Assalamualaikum Abah, mau bertanya kalau memelihara mustika atau keris boleh nggak Abah? Memelihara. Kalau memelihara itu kan identiknya kita kasih makan. Kan gitu kan? Iya benar. Kalau kasih makan keris, keris itu nama orang apa? Apa? Nama benda pusaka. Benda pusaka. Mati tapi benda mati. Saya sih nggak setuju. Nggak setuju gitu. Artinya memelihara terus nanti diapain? Kayak dimandikan gitu Abah, dibersihkan gitu. Gimana ya? Kalau saya enggak. Oh, Abah secara pribadi enggak? Enggak. Tapi pada fenomena orang Adus dewek bejarang. Ngadu sih keris. Iya. Tapi benda-benda pusaka demikian itu memang ada ya Pak? Ya ada, tapi ya untuk mereka yang memandikan apa ya monggo-monggo saja. Silakan saja. Iya. Tapi saya sih enggak. Secara pribadi tidak banyak. Kalau hanya menyimpan keris, saya juga nyimpan keris. Ada ya Pak? Ada, keris saya ada banyak. Punya keris. Ya nggak diapa-apain. Iya memang ditaruh aja. Tapi ada kadang-kala hilang sendiri loh Pak, kadang ada yang pernah fenomenanya punya keris tiba-tiba hilang. Ya, hilang ya wis. Katanya kembali kepada yang punyanya kan. Aduh, tinggi banget ilmunya. Terlalu. Ini ada Angbay nih, jejak pejalan spiritual Angbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Angbay hadir Abah dan Kang Fabi. Ini luar biasa juga nih. Angbay juga punya. Maaf telat Abah Haris dan Kang Fabi. Ya katanya mau ngajak saya collab. Kita kan pengen di daerah tertentu ya Bay, waktu itu ya sudah. Iya. Angbay boleh nih, Angbay. Kapan Angbay? Nanti kita apa nama komunikasi. kontennya tuh? Namanya itu jejak pejalan spiritual Angbay. Iya. Jadi beliau juga kemarin sudah ada video baru lagi itu ya. Jadi Abah Haris closing statement tentang indera keenam ini Abah Haris setelah kita bacakan pertanyaan. Kalimat penutup di live malam hari ini. Untuk rekan-rekan semua, sekali lagi saya sampaikan bahwa janganlah kita percaya pada orang yang merasa dirinya bisa melihat masa yang akan datang. Cobalah kita berpikir bahwa apapun yang terjadi di depan, 1 detik sekalipun kita tidak akan pernah tahu. Karena selama ini yang tukang meramal itu yang ada di media-media itu hanya sekedar untuk sensasi saja. Karena itu akan menakut-nakuti terus. Jadi dan pesan buat para yang ahli di bidang hikmah ataupun spiritual, hendaklah kita pencerahan saja. Tidak usah kita ikut-ikutan berbohong, tidak usah kita ikut-ikutan membodohi masyarakat. Apa yang saya sampaikan pasti tidak semuanya setuju. Pasti tidak semuanya setuju. Karena kalau kita memberikan pendapat pasti akan ada 2 reaksi. Yang pertama adalah reaksi mendukung, yang kedua adalah reaksi yang tidak mendukung. Tapi kita tahu kalau di konten saya itu pasti ada yang jempolnya ke bawah atau ke atas, ada yang ke bawah. Yang ke bawah itu yang tidak setuju dengan omongan saya dan tidak ada masalah. Nggak setuju semua juga nggak ada masalah. Kan gitu ya Mas Abi. Pesan yang terakhir, tetaplah jaga kesehatan. Teruslah menjadi baik sampai akhir dan tetaplah membumi esok hari rahasia ilahi. Terima kasih Abah Haris, semoga Abah Haris dan keluarga diberikan kesehatan. Kita juga berdoa sama karena Bi Afifah ya Abah Haris ya, istri Abah Haris juga sedang mengandung dan semoga lancar semuanya sampai akhir nanti, sampai lahir nanti. Dan semoga teman-teman yang juga sudah bergabung juga jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Kalau memang ini konten-konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan share jika memang teman-teman ada yang belum tahu konten-konten kita.
Dan jangan lupa notifikasinya supaya nanti ketika kita live atau upload konten-konten baru juga teman-teman dapat pemberitahuan lebih awal ya. Nah, semoga kita diberi kesehatan. Abah terima kasih sekali lagi, Bah. Sama-sama. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.